Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kita bersyukur dan kepada berdoa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, saya akan menjelaskan salah satu materi yang merupakan suatu tugas final, yaitu mengenai ruang lingkup dari Baitul Mal Watani atau BMT yang lebih dikenal dengan BMT. Nah, di BMT merupakan suatu lembaga keuangan di mana lembaga keuangan itu merupakan sebuah lembaga yang dimana mengumpulkan aset dari masyarakat dan untuk kembali disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk bunga. Dan kemudian lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan dana sesuai dengan prinsip syariat Islam. Nah, lembaga keuangan BMT ini, lembaga keuangan itu terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, di mana lembaga keuangan non-bank itu meliputi bank sentral, bank umum, dan bank perpindahan rakyat. Sedangkan lembaga keuangan non-bank itu meliputi pegadaian, koperasi maupun BMT itu sendiri yang tidak secara struktural berada pada lingkup bank sendiri, melainkan menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pembangunan keuangan bank. Nah, BMT dalam pengertian bahwa BMT itu merupakan suatu diartikan dalam bahasa BMT itu berasal dari Baitul Mal wa Tanwil. Nah, perlu kita kata bahwa Baitul itu berarti rumah dan At-Tanwil itu berarti pengembangan usaha. Jadi dapat diartikan bahwa BMT itu merupakan suatu lembaga keuangan dalam mengembangkan suatu usaha untuk kesejahteraan masyarakat sendiri. Nah, mengenai adapun peran ataupun fungsi BMT. Fungsi BMT itu sebagai badan lembaga keuangan non-bank yang bergerak di bidang syariah itu atau bidang keislaman itu, yang pertama mengembangkan usaha dari masyarakat maupun investasi dari masyarakat dalam bentuk syariah basis Islam. Nah, yang kedua itu mengenai menyalurkan zakat, infak, sedekah seperti yang dilakukan pada zaman Nabi, yaitu Baitul Mal dalam menghimpun pembendaharaan ataupun harta negara. Nah, di dalam BMT ini lebih sendiri menghimpun dan menyalurkan tidak sesuai dengan pada masa Islam. Dengan BMT hanya menyalurkan zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun di lembaga BMT dan kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, adapun peran dari BMT ini, yang pertama itu menghindarkan masyarakat dari prinsip ataupun sistem pembiayaan rentenir, karena pada dasarnya pengelolaan rentenir itu kita pahami bahwa tidak sesuai dengan sama sekali prinsip syariah. Nah, yang kedua yaitu mengajarkan masyarakat untuk menggunakan sistem perekonomian yang non ataupun yang lebih dikenal dengan sistem syariah. Yang ketiga yaitu mengembangkan usaha-usaha masyarakat, masyarakat mikro maupun UMKM. Nah, adapun produk ataupun jasa-jasa yang disediakan BMT yaitu yang pertama sistem jual beli, dan yang kedua sistem bagi hasil, dan ketiga non profit. Mungkin itu yang sempat saya jelaskan mengenai ruang lingkup dari BMT. Kemudian kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.